semuanya, Shalom. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Dan saya harap kalian semua tetap sehat-sehat, amin. Nah teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai identitas diri. Menurut Bapak Ibu Saudara, identitas itu apa ya? Pasti Bapak Ibu Saudara berkata bahwa identitas itu adalah tanda pengenal yang olehnya semua orang dapat mengenal kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hidup di bangsa Indonesia yang sangat kental dengan kebudayaannya mengenai identitas secara administrasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita kemana-mana pasti kita bawa KTP, kita kemana-mana pasti bawa SIM, kita kemana-mana pasti bawa paspor. Nah teman-teman, kalau misalnya saya memperkenalkan diri kepada teman-teman semua seperti ini. Aku adalah Deborah Dapa. Aku adalah anak kedua dari 5 bersaudari. Aku lulusan dari STT Satya Bakti. Aku sekarang membantu pelayanan di Tunas Harapan Bangsa. Nah, seperti itu teman-teman identitas secara administrasi. Tapi yang perlu teman-teman semua ketahui, identitas administrasi bukanlah identitas yang ada pada diri kita yang sesungguhnya. Hakikat diri kita sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga dan yang sangat istimewa. Apa yang kita tanamkan dalam diri kita itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita di masa lalu akan mengubah pola pikir kita dan itu bisa melahirkan perilaku-perilaku dalam kehidupan kita. Contohnya seperti ini teman-teman. Contoh yang pertama, kalau kita melihat seorang teman dia memiliki karakter yang sangat kasar dan kita menjudge dia, kita mengatakan dia adalah pribadi yang sangat kasar, dia adalah pribadi yang sangat egois. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tidak boleh menilainya dari hal yang kelihatan saja. Mari kita melihat latar belakangnya seperti apa. Mungkin saja dia memiliki latar belakang yang sangat keras sehingga membuat dia menjadi pribadi yang sangat keras. Dia menanamkan dalam dirinya bahwa hidup itu keras, jadi harus dijalani dengan keras. Tapi berbeda dengan contoh yang lain teman-teman. Contoh yang berikut adalah misalnya seandainya ada seorang pelayan Tuhan, dia benar-benar menjaga dirinya untuk menjadi pribadi yang mau disenangi oleh orang lain, menjadi pribadi yang misalnya baik, taat, disenangi oleh orang lain, tapi sebenarnya dia lagi pakai topeng. Dia sedang menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, dari kedua contoh tersebut teman-teman, kalau misalnya kita hidup dengan identitas yang palsu dalam diri kita, maka kita tidak akan tenang dalam kehidupan kita. Contohnya, tadi yang pertama adalah ketika seorang teman dia berperilaku kasar, kita menjudge dia, dia kasar. Tapi sebenarnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia adalah orang yang paling lemah lembut. Tapi berbeda lagi dengan contoh yang lain. Mungkin teman kita dia sangat baik, sangat lembut, tapi bisa jadi dia pakai topeng. Nah, dia menutupi apa yang menjadi keburukannya, sehingga pada akhirnya membuat dia tidak bebas untuk melakukan apa yang terbaik dalam kehidupannya. Artinya bahwa karakter kita biasanya diawali dengan prinsip-prinsip atau pola pikir yang ada pada kita. Nah, kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang kasar, kita adalah orang yang suka marah, kita adalah orang yang tidak dihargai orang lain, maka itu akan menunjukkan dalam dirinya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian 1 ayat 26. Nah, di sana menuliskan bahwa marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah gambar dan rupanya Tuhan, otomatis karakter Tuhan itu ada pada kita. Karakter Tuhan itu ada pada kita. Kalau karakter Tuhan ada pada kita, berarti kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita jangan pernah merasa minder, atau kita jangan pernah merasa bahwa kok aku gini sih, kok aku seperti ini sih masalahku, kok orang lain gak bisa terima aku, kok tubuhku kayak gini ya, kok aku kayak gini ya. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita,
Dia menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita, dia peduli kepada kita. Dia memandang kita sebagai ciptaan yang sangat berharga. Karakter Allah itu kasih, maka kita juga kasih. Karakter Allah itu dia pemurah, makanya kita juga pemurah. Jadi apa yang ada pada Allah itu juga ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau berbagi bahwa identitas diri kita adalah kita ini adalah sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, otomatis karakter Allah itu ada pada kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau aku anak Allah, kenapa hidupku menderita? Kalau aku anak Allah, kenapa masalah sering datang padaku? Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Allah harus menanamkan dalam diri kita bahwa aku ini adalah anak Allah, aku ini berharga, aku ini istimewa. Seperti apapun orang lain memandang aku, Tuhan memandang aku berharga. Seperti apapun orang menilai aku ini berharga dan aku ini istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa kita istimewa dan berharga di hadapan Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan menciptakan kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Nah, selain itu, Tuhan juga memberikan anaknya yang tunggal di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita yang berdosa, yang seharusnya mati, tapi memperoleh kehidupan kekal karena Tuhan mengasihi kita. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan benar-benar peduli, Tuhan benar-benar mengasihi akan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, identitas kita, identitas diri kita harus benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Kalau kita anak Allah, maka marilah kita berperilaku selayaknya sebagai anak Allah. Kita bertindak selayaknya sebagai anak Allah. Kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah anaknya Allah, maka kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Allah kita. Kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah kita. Contohnya apa? Selalu membangun hubungan dengan Tuhan, selalu membangun relasi dengan Tuhan melalui apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selain itu apalagi? Menyembah Tuhan, memuliakan Dia, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, kalau Tuhan memandang kita berharga, maka marilah kita belajar untuk menghargai setiap keberhargaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.